Sekarang IDM ini sudah 11 titik kan tanah wakaf. Iya. Dari Benteng Gajah setengah hektar. Itu miliar itu dananya. Kalau Benteng Gajah masih mahal, tapi kalau 1 juta minimal di situ yang poin masuk. Nah, kali 1 hektar kan 10 miliar itu. Dia wakaf apa begitu saja? Ini di Malawang, ini yang Pak Dura Sabila ini yang mewakafkan juga 2 hektar. Tapi belum kita seriusi, jadi harus juga apa yang kita mau, apa permasalahannya. Dari geser untuk gimana solusinya, sudah ada dari tanah mengenai rumah? Ini terakhir berita terakhir dari sini agak bagus karena akte hibah itu belum terdaftar di aset Pemda, jadi bisa langsung diganti dengan wakaf. Iya. Kan itu kendalanya, pertanahan tidak bisa merugikan kalau hibah harus wakaf. Yang jadi pertanyaan berikutnya, siapa nasirnya? Gitu. Jadi saya bilang dari hukum itu kemarin bilang belum terdapat, berarti belum, tidak ada di istilah dikeluarkan dari aset. Nah, kalau dikeluarkan dari aset kan dia bilang positif dari aset kemarin. Nah, dari sisa diganti itu udah tanda tangan lagi, yang tanda tangan di hibah. Diminta lagi tanda tangan, tapi wakaf di situ. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, waktu yang luang. Mudah-mudahan dengan niat yang baik kita bisa dapat menemukan solusi, dapat menyelesaikan persoalan serta menyelesaikan rapat hari ini di Jumat Berkah ini dengan baik. Langsung saja pada inti rapat. Tapi hari ini saya mengundang kita sekalian untuk sekaligus mendengar secara langsung solusi apa yang harus kita lakukan pada kepengurusan Masjid Al-Markaz ini. Perlu kita pahami, dalam beberapa bulan ini saya selalu melakukan pertemuan di ruangan ini dengan beberapa persoalan mengenai Al-Markaz. Intinya itu mulai dari awal saya berpikir itu Al-Markaz dasar alasannya ada nih sertifikatnya, karena almarhum bapakku itu sudah 10 tahunan lebih meninggal. Sepemahamannya saya itu begitu diwakafkan sudah selesai persoalan. Ternyata banyak pemberkasan yang tidak tuntas sehingga saat ini bahkan ada akte hibah dan akte wakaf yang muncul. Sehingga kami selalu berdiskusi dengan pertanahan pun dengan berbagai pihak bagaimana caranya persoalan alasan ini bisa dapat diselesaikan dengan baik. Sudah muncul titik terang sehingga beberapa administrasi persyaratan sudah kita mulai lagi. Sekarang muncul ini yang di sertifikat itu ditujukan kepada yayasan ke organisasi atau apa. Sehingga kami pindah lagi bahwa kepengurusan Al-Markaz ini harus terbentuk segera mungkin. Berdasarkan Pergub itu sudah ada, namun ternyata masa berlakunya ini yang sudah lama tidak diberlakukan. Saya berharap, saya mengundang kita semua hari ini, ayo kita berdiskusi dengan baik. Kira-kira kepengurusan Al-Markaz ke depan ini mau dibentuk bagaimana, mau dibawa kemana. Dan saya berharap kepengurusan nanti itu bisa lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, karena mata masyarakat se-Indonesia
Bahkan nanti seluruh dunia itu akan kemarus karena kita sudah berupaya bagaimana caranya. Banyak orang datang ke Maros itu berekreasi dan ikon kita Al-Markas itu bisa menjadi salah satu pusat kunjungan orang-orang ke sana. Banyak hal yang mesti dibenahi, banyak hal yang mesti kita perhatikan, dan itu tugas tanggung jawab kita semua. Bukan cuma pengurus, pemerintah, tapi kita semua sebagai warga masyarakat Kabupaten Maros. Saya berharap kita selesaikan step by step apa yang harus dibenahi di Al-Markas. Hari ini saya atas nama pemerintah sekaligus sebagai yang diberi tanggung jawab mengurus persoalan keagamaan di Kabupaten Maros. Besar harapan saya kita bisa menyelesaikan kepengurusan Al-Markas yang baru mulai hari ini, karena dengan harapan di akhir bulan 3 kita sudah masuk ke Ramadan. Bulan 2 saya berharap segala program apa kegiatan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, siapa-siapa yang mensupportnya itu sudah tuntas. Sehingga di bulan Ramadan kita sisa menjalani apa yang menjadi program kita. Bukan lagi merencanakan, bukan lagi mencari siapa mau menyumbang malam ini, siapa yang mau ceramah malam ini, itu sudah tuntas semua dibicarakan. Dan ini adalah kesepakatan kita semua, itu intinya. Jadi bapak-bapak sekalian, Sekda bersama seluruh hadirin yang saya cintai dan saya muliakan. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Maros yang baru 1 semester diamanahkan menyasar Al-Markas dan Masjid Agung menindaklanjuti penilaian masjid yang berprestasi. Ya. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh masjid, ya, sehingga itu dianggap sebagai masjid yang berprestasi. Pertama, sertifikat tanahnya terbit. Yang kedua, pengurusnya legal secara de jure dan secara de facto. Ya, artinya tidak ada SK yang antara, ya, tidak ada yang sesuai dengan di lapangan dengan yang SK. Itu yang ketiga ada rekeningnya, itu ada. Yang keempat ada ID card masjid, ya, dan itu sudah ada rekening, ya, rekening atas nama masjid. Ya, dan ini banyak di Kabupaten Maros ini yang belum semua juga. Ya, Al-Markas itu ada. Hanya secara de jure SK-nya karena sudah berlalu, ya itu juga kalau ada yang permasalahkan bisa bermasalah. Ya. Dan yang keempat adalah ID card. DMI kerjasama dengan Kementerian Agama sudah ditandatangani ID card-nya, DMI dan Kementerian Agama sudah selesai. Jadi di sebelah itu sisa 2. Pertama sertifikatnya, kedua pengurusnya. Alhamdulillah. Saya senang sekali pertemuan hari ini ada tanda-tanda yang baik. Yang jelas, ya, Kakanda Pak Tamrin itu sudah berbuat banyak, ya, kita akui, ya, bukan karena ada di depan kita, ya, orang-orang yang pernah terlibat ada dalam catatan DMI, ya. Yang ingin saya mohonkan, kiranya jangan ada kisruh, jangan ada sengketa dengan lahir yang disepakati, ya. Setelah Perda, karena saya dulu termasuk bidangnya Perda ini, saya Kabak Menstri, ya. Dulu mau studi banding DPRD, saya bilang tidak ada di Indonesia. Kalau mau studi banding ke Arab Saudi, karena di sana itu diatur semua oleh negara, di kerajaan. Di Indonesia tidak ada. Akhirnya jalan juga, lahir Perpu, semua sudah ada jawabannya itu kalau kita bertanya. Ya, pertanyaan umum ada pada Perda, pertanyaan khusus ada pada Perpu, ya, termasuk cara untuk menentukan kepengurusan. Tapi itu sepakat. Pemberlakuan Perda dan Perpu pertama, ya,
Ya, yang disepakati adalah melalui pemilihan melalui Permatur. Ada itu Permatur 9. Saya hadir waktu dibentuk, itu yang memilih. Ya, terpilihlah beliau. Dibentuk ada? Ya, Itu ada dilahirkan, itu kesepakatan dulu. kesepakatan yang melahirkan. Kita saya potong. Kesepakatan tidak tertulis jangan. Nah, itu memang. Ya, karena itu itulah yang membuat kisah. Ya. Nah, inilah yang saya kemukakan. Mengapa terjadi saat itu? Ya, saat itu terjadi. Ada 9 orang. Ya, ada 9 orang yang memilih dan konon voting itu waktu rapat. Oh ini proses yang dilalui kemarin. Ini kita mau bandingkan ini. Ya, karena sudah lahir SK. Bukan rujukan Pak ya, pastikan itu bukan. Ya, kita mau sandingkan. Ya, yang mana ya? Saya tidak ingin, mohon maaf Pak. Saya tidak ingin kita ini terpola kepada suatu pola yang harus kita lalui. Pola yang harus kita lalui adalah yang tertulis secara regulasi Pak. Ya, itulah. Maksudnya nanti begini, kita bikin lagi pola begitu di kompleti lagi, tidak ada serta ngambang lagi. Ya. Lebih bagus kita bikin saja yang betul-betul mengikat secara regulasi yang normatif sehingga kalau dikompar di sini Ya. ada dasarnya. Bagusnya mungkin diberi masukan, kita diskusi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ya. Untuk next yang belakang ya sudah lah Sudah selesai. kita bicarakan kira-kira menurut Bapak dari BNI Ya. ke depan itu regulasi apa yang mesti dilakukan. Ya, terima kasih. Itu yang saya mau sebutkan pada yang lalu itu begitu. Ya, kalau dianggap itu tidak sesuai, Kira-kira ke depannya ya ke depan ini bagaimana? Nah, yang pertama, itu memang sudah kita harus sepakat. Memang ketua umum ini kalau saya ya setuju sarannya Pak Sekda, Ibu Bupati sebagai wakil bupati sebagai ketua umum. Yang berikut yang lain. Nah, tentu saja ya kalau saya ya tidak banyak ini yang mau jadi ketua harian, ya sehingga dan itu setelah terpilih bukan juga dia sendiri. Jadi kekhawatiran itu bahwa akan ada satu golongan yang menguasai bukan pada ketua hariannya, tapi kolegial dari seluruh pengurus. Nah itu begitu rasanya itu. Jadi ketua harian hanya sendiri, tapi ditopang oleh banyak pengurus yang lain ya. Saya kira itu jadi memang perlu komunikasi cerdas ini. Ya, Ibu Wakil Bupati tentu ya perlu mengetahui karakter jamaah di sebelah. Ya, bagaimana melahirkan ini? Karena kalau ujung-ujungnya ada penolakan, nah itu juga masalah. Dan kita tidak inginkan itu. Ya, jadi saya merasa itu 397.000 penduduk Maros ini kalau disuruh mengangkat tangan untuk jadi ketua markas, ya, jadi tidak ada istilah mengundurkan diri, tidak ada istilah mengoper kepada yang lain, siapa saja disepakati. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran pengurus masjid pemerintah daerah Kabupaten Maros, jadi masjid daerah namanya, kalau masjid daerah namanya mungkin Masjid Al-Markas, tapi kedudukannya adalah sebagai masjid daerah. Kita sudah mendengarkan yang pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipertemukan di tempat ini dalam alhamdulillah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kesehatan. Sudah disampaikan oleh kalau pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati. Tujuan kehadiran kita ini dulu yang harus kita matchingkan bersama di pikiran, di hati dan di niat kita. Bahwa kita hadir di sini untuk mencari solusi mengenai pengurus Masjid Daerah Kabupaten Maros. Menyangkut dengan kepengurusan, secara kekuatan hukum kita bahwa khusus untuk periode 2018-2021 itu sudah berakhir.
kemudian dilanjutkan dengan SK. Jadi ada SK yang sudah ditandatangani Pak Bupati dan ingin mengikat. Kita tidak melihat isi, tapi SK ini sudah ditandatangani Pak Bupati dan ini merupakan sebuah produk hukum yang mengikat, yang sudah jelas isinya. Jadi itu ketiga bahwa pengurus yang dibentuk oleh Bapak Bupati Maros ini yang tertanggal 5 Januari 2024 ini tugasnya adalah sampai dengan terpilihnya pengurus yang baru. Ini tertulis di diktum ketiga. Berarti secara muatannya kita ini bertugas untuk menentukan pengurus yang definitif. Masalah pengurus secara regulasinya jelas, ada perda yang menaungi dan ada peraturan bupati yang menaungi. Mohon maaf, mungkin kita langsung saja, Pak. Memang pada saat kita rapat paripurna di DPR penetapan program perda, ini saya sudah sampaikan Pak Bupati, mohon Pak Bupati kita rubah perdanya. Ya, karena mungkin yang pertama, setiap peraturan daerah yang keluar itu ada histori, ada yang membuat peraturan daerah itu muncul. Keluarnya dulu peraturan daerah pada masa pemerintahan yang lalu, saya rasa kita tahu bersama bahwa sudah disampaikan bahwa sejarah dari Al-Markas itu seperti apa. Maka untuk melanjutkan pemeliharaan kedudukan dari Al-Markas itu dulu dilakukan perda supaya menetapkan aset masjid daerah kita Al-Markas itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu yang menjadi poin penting peraturan daerah yang pertama, bahwa kedudukan aset masjid daerah itu adalah pemerintah daerah. Secara regulasi yang kami tahu, semua aset Pemda itu yang sudah menjadi aset Pemda, ada memang hal yang mohon maaf apakah saya salah, tapi menurut saya sudah berapa kali membaca ini, ketua umum itu sekda atau yang ditunjuk. Jadi bisa bukan sekda, ya, bisa bukan sekda, yang ditunjuk. Kemudian ketua harian itu ada yang memang agak sedikit rancu di sini. Ketua harian dipilih dari dan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat. Belum pernah saya dapat kata-kata yang seperti ini. Pemilihan musyawarah. Kalau makanya saya bilang ini saya usulkan untuk di forum perda, walaupun itu hari tidak masuk wabuk. Pada saat mau ketuk palu, saya bilang Bapak tahan dulu, usulkan juga perubahan ini. Karena kalau begini maka selalu kita bersentuhan dengan persoalan menentukan pengurus. Karena dasar regulasi awalnya ini yang tidak jelas. Kalau kata-katanya dipilih dari dan oleh, berarti ada objek yang dipilih dan ada subjek yang memilih. Kalau pemilihan, tidak pernah kita lakukan proses pemilihan itu satu. Pasti ada calon. Dimanapun yang namanya berkata dengan pemilihan, maka ada yang dipilih. Dipilih itu lebih dari satu. Dan yang memilih itu selalu ada syarat pemilih. Dimanapun yang memilih adalah anggota kah, apakah atau apakah. Cuman ini memang tidak jelas dan saya sudah tadi baca di perbuku tidak ada. Kemudian berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi ini apakah kita mau musyawarah mufakat atau bagaimana atau kita pilih, karena sangat berbeda Pak antara musyawarah dengan pemilihan. Ini yang membuat keputusan itu tidak mau selesai. Kalau menurut saya itu yang. Kemudian kalau ini dianggap mengenai aset daerah, maka seluruh aturan tentang pengelolaan proses ini adalah digunakan langsung oleh pengurus daerah untuk operasional. Memang sudah langsung disediakan. Ini pun kita harus mendapatkan rekomendasi dari BPK atau semua. Ini mungkin, tapi tidak usah kita ini karena kita hadir di sini. Yang hadir di sini adalah tidak ada lagi yang bisa diundang di atasnya ini hari ini. Untuk menyelesaikan masalah ini tidak ada lagi ketua MUI, tokoh-tokoh agama, semua yang hadir di sini adalah finishnya penyelesaian persoalan pada hari ini. Untuk itu mungkin harus ada kebesaran hati kita. Ibu Bapak sudah sampaikan,
kita luruskan niat kita bahwa masjid ini selain berfungsi keagamaan, berfungsi religius, tetapi selain itu ini adalah ajang jamaah. Akibat SSK karena ada yang diprotes oleh jemaah itu, kadang ada yang toko utamanya siap masuk dalam urusan itu ditentang dikeluarin. Yang kedua ada 2 orang itu yang sudah memberikan masukan. Itu kalau kemudian itu di blok up itu SK itu akibatnya itu fatal sekali, itu bisa menjadi bang politik. SK yang ini. Jadi mungkin Dia dibaca dulu. Jadi ada di jemaah itu menghadap ke bupati menyampaikan konsep sesuai dengan sistem mekanisme yang ada. Jadi oleh Pak Bupati mengatakan bahwa SK ini saya batalkan. Iya, jadi sekarang ini harus saya selesaikan dulu bersama dengan Pak Said Fotombolongi dan Bapak Tamrin Ramli. Kemudian pengawas ada inspektorat, kemudian Kemenak, Ketua Umum dan Ketua Dewan Masjid. Ketua Umum, Sekretaris Daerah, ini menjadi jabatan. Kemudian Ketua Harian Dr. Andes Haji Samsul Halid, Sekretaris Dr. Andes Haji Abdul Rashid, dan Bendahara Sultan. Kemudian beberapa ketua-ketua bidang. Yang pertama Ketua Bidang Idara Haji Aminuddin, saya langsung baca saja personilnya Pak. Abdul Rahim SE, Rizwandi Nurlinda. Bidang Keuangan Sulaiman Sako, Kahar Fatmiati. Ketua NU, Ketua yang mewakili Muhammadiyah, Ketua Dewan Masjid, Bapak Kabak Kesra, hadirin hadirat, Alhamdulillah, saya doakan semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, saya yakin kehadiran kita ini untuk melihat bagaimana masjid rumah Allah itu diatur dengan baik, diurus dengan baik. Sehingga saya berprasangka bahwa insya Allah hari ini kita selesaikan dengan baik, karena tidak ada kepentingan kita kecuali ingin mengabdi, ingin memberi terbaik, memberi pelayanan yang terbaik. Sehingga kalau ada dengan pendapat, saya kira itu hanya bahagian untuk mencari solusi yang terbaik. Saya punya pemikiran bahwa seperti Bapak Sekda, bahwa yang ada di SK itu adalah menjadi penitia untuk terbentuknya pengurus yang baik, ya, terakomodir seluruh. Permintaan kedua juga yang jangan ditolak. Sebaiknya Ibu Bagus sebagai ketua umum. Karena yang pertama, histori ada. Kemudian yang kedua, kapasitas, dan orang bilang banyak hal yang bisa dihadirkan dengan keberadaan beliau. Bukan hanya sekedar sebagai wakil bupati, tetapi histori dari munculnya masjid itu mungkin banyak hal yang bisa dihadirkan. Kalau saya jangan sampai yang saya hadirkan itu tonjian 2021 itu aja. Agama ini harus kita kembangkan, umat ini harus kita arahkan. Itu jangan tolong saya mohon ini diikhlaskan dan diterima lah. Tapi saya siap membantu, ditempatkan dimanapun. Sangat simpel kalau seandainya memang awalnya itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur mekanisme yang ada. Kenapa? Karena ini persoalan sudah pernah dilewati di eranya Pak Hatta, itu sudah pernah dilakukan. Sisa kalau memang ada kekurangannya, sisa disempurnakan sudah pernah dilakukan dan tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Waktu itu Pak Hatta, ya karena memang mohon maaf ini yang perlu memang kita pahami juga, karena mungkin tidak banyak yang tahu kenapa, bagaimana lahirnya SK ini, ya perda apa. Mungkin ya saya kira itu hasil pembicaraan yang mendalam kami itu mau kita market dan Pak Bupati waktu itu, karena terus terang dari jemaat yang waktu memprotes keras itu, karena bahasanya itu waktu di Al-Markas itu jemaah seandainya masih hidup Haji Buhari tidak akan mungkin dia mau alihkan dinas ke pemerintah, karena memang ini peruntukan umat itu dalamnya dulu kesimpulan dari jemaah. Kalau seandainya Haji Buhari masih hidup, tidak akan mungkin
mau mengalihkan ini masuk ke Asia Tenggara karena ini memang ditujukan kepada umat. Itu tuh bahasa itu, sehingga saya ini menghadapinya dan kita memberikan pemahaman, artinya dengan pandangan Pak waktu itu akhirnya sedikit bisa menerima walaupun tidak keseluruhan menerima saat itu. Nah karena itulah maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan bahwa persoalan ketuharian itu terus terang seolah ada pandangan ya selama ini bahwa saya ini mau mempertahankan diri selaku ketuharian. Seolah ada pandangan seperti itu. Ya saya sayangkan mohon maaf ini karena teman-teman Pak Andi susah sampai sini teman baik saya ini ketua umum apa yang selama saya diadu di Jakarta kok tidak ada sama-sama ini konfirmasi pembicaraan dari hati ke hati atau terbuka pada saya. Seluruh ini yang markas saya mau mulai dari markas ini ibaratnya menampung. Saya ikut jawabnya di menampung ini kan. Seolah ini hancur tidak ada sama sekali penghargaan. Seolah kita ini tidak berbuat apa-apa sama ini tidak ada sama sekali. Kok tiba-tiba lahir SK tidak diminta sama sekali konfirmasi dari kita. Karena seolah kita dicap ini ada kerusakan. Dan itulah yang heran memang kita di markas karena ada yang pernah bonceng markas. Tapi kita di markas tidak pernah merasakan itu. Saya terserah memimpin markas dipercayakan mulai dari selaku pengurus di pembangunannya dulu sampai masuk di pengelolaan markasnya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada itu kelas itu pengurusnya, tidak pernah ada kelas dengan jemaahnya. Kompak sampai sekarang itu kompak terus itu. Nah itulah yang saya ingin katakan bahwa seandainya tempoh hari itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada tidak masalah. Siapa pun juga figurnya, siapa pun figurnya tempoh hari itu disampaikan kalau markas ada yang figur-figur yang sepakati. Kita musyawarahkan dengan markas. Saya tidak ada terus terang ini. Pada periode pertama Pak Hatta, mohon maaf ini harus saya ungkapkan ini, saya sudah pernah menghadap ke Pak Hatta waktu, karena saya waktu di hadapan jemaah subuh, saya menyatakan bahwa saya ini berikhtiar kalau ada lebih baik bisa lebih baik dari saya sujud syukur sekarang di sini. Akhirnya dimusyawarahkan dalam markas itu waktu tidak ada figur. Tetapi saya mengeluarkan satu nama, mohon maaf itu Tuhan, disepakati kalau memang itu pilihannya Pak Tamrin. Karena tidak datang semua pilih tidak ada itu. Oke, saya juga saya diantar oleh jemaah tapi di luar saya sampaikan hari ini Pak ada hasil musyawarah di markas kalau bisa ini saja karena saya ini menginginkan markas lebih baik. Saya mau orang yang lebih berkualitas daripada saya. Tapi Pak langsung menolak waktu tidak bisa kalau itu pekerjaannya saya tidak biar sekarang masa pemberitahuan akhirnya berlanjut. Maka diadakanlah rapat di rumah jabatan hanya untuk meminta saya untuk melanjutkan pimpinan dalam markas. Nah karena itu maka pada kesempatan ini mohon maaf apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz Andis, saya kira memang itu solusi, tapi betul-betul saya kira memang hanya pada saat proses pemilihan. Karena kapan ini pengurus yang ada yang di SK ini dimunculkan secara mohon maaf Pak. Saya tidak bisa bertanggung jawab kalau terjadi keseluruhan markas. Karena ini orang nanya dari sana ini saksi pernah bikin masalah di markas Pak antara Salafi dengan Tempohari itu mau berkelahi di markas itu. Karena pihak Sia Tempohari mau mengadakan acara. Di backup oleh petugas keamanan waktu dari polisi. Kenapa di backup? Karena dia memperlihatkan bahwa dia ikut mengamankan gereja pada saat Natal, sehingga polisi mengatakan waktu bahwa inilah ormas yang seperti ini yang cocok intoleransinya tinggi, sehingga akhirnya Tempoh hari itu dia mengadakan acara di aula itu dan semua imbersiannya itu di bawah itu waktunya banyak sebagainya itu. Di sana saya waktu kebetulan tugas di Jakarta. Nah oleh karena itulah saya minta dengan sangat kalau memang walaupun Pak Bupati sudah pernah menyatakan SK ini tidak diberlakukan, tapi kalau itu mau ya risikonya. Yang saya hormat Ibu Bupati, kami hormati Tuhan beserta rapat yang kami hormati pula. Saya menyampaikan permohonan maaf Bapak kepada kantor Kementerian Agama, tapi saya masih dibantai. Saya juga
tadi malam karena diperintahkan untuk mengikuti rapat ini. Baik, saya sependapat apa yang dikatakan oleh Pak Sekda. Jadi kita bentuk tim kecil, kemudian yang diketuai oleh Ibu Ketua Umum, kemudian sekaligus menentukan kriteria calon yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua, kita juga menentukan pemilih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, karena kalau kita terlalu melebar, nanti akan banyak menimbulkan masalah. Jadi kita mengkerucutkan saja, kemudian kita simpulkan dan segera bekerja. Kenapa? Karena kalau kita mundur, bahannya ada uang yang dikelola di sana, yang kalau kita masyarakat bicara mengenai uang, tidak pernah ada pikiran baik terhadap itu orang. Pasti pikir kotor semua. Apalagi kalau tidak dikelola secara manajemen, secara pembukuan, ABC sampai Z tidak ada. Jadi sekali lagi yang perlu dibenahi dalam